Assalamualaikum. Edisi membacakan tulisan dari Kiai Imaduddin. Ini yang sebetulnya menjadi bahasan awal ketika Kiai Haji Ma'ruf Alwi, karena tidak ada informasi sezaman sedikit pun yang dapat dijadikan dalil bahwa Syarif Abdul Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Assalamualaikum. Edisi membacakan tulisan dari Kiai Imaduddin. Nampaknya ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Nahdlatul Ulum. Ini website milik pesantrennya ya. Tabir keluarga Jadid mulai terkuak. Ini nampaknya jawaban untuk Gus Romel Abbas. Ini bentuk literatur atau bentuk manuskrip yang akan menjadi kajian dalam tulisan di bawah ya. Teman-teman bisa melihat di Nahdlatul Ulum langsung, tidak apa-apa di sana bisa langsung ya. Kalau ingin membaca tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di sini saya hanya akan membacakan saja, terlepas nanti apakah teman-teman sepakat atau tidak dengan ulasan ini, dengan tulisan ini, monggo ya. Tabir keluarga Jadid mulai terkuak. Dalam literatur para Habib, disebutkan bahwa Ubaidillah mempunyai 3 anak, Jadid, Alwi dan Bashri. Silsilah Syarif Abdul Jadid yang disebut Al-Suluk 732H, menurut para Habib, adalah Jadid yang merupakan saudara seayah dari Alwi, leluhur para Habib. Ini yang sebetulnya menjadi bahasan awal ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kemudian dirod oleh Gus Romel Abbas, lalu masuk perdebatannya ke masalah Bani Jadid ini. Nah, kemudian di sini menurut penulis, Syarif Abdul Jadid yang disebut Al-Suluk itu bukan saudara Alwi, karena tidak ada informasi sezaman sedikit pun yang dapat dijadikan dalil bahwa Syarif Abdul Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Nah, karena ketiadaan informasi bahwa Abdul Jadid ini memiliki saudara atau Syarif Abdul Jadid ini memiliki saudara bernama Alwi, itu Kiai Imaduddin mengatakan bahwasanya Abdul Jadid ini bukanlah dari Ba'alawi yang dikenal sebagai Ba'alawi. Jadi itu bukan leluhur para Habib Abdul Jadid ini. Karena ketiadaan informasi tentang Abdul Jadid ini memiliki saudara bernama Alwi itu. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melanjutkan atau menyebut nama ini sudah masuk ke pembahasannya, yaitu membahas tentang sanggahan-sanggahan Gus Rumel. Gus Rumail memang mendapatkan dalil bahwa Abdul Jadid ini seorang syarif. Tapi, rupanya ia sama sekali tidak mendapatkan jejak persaudaraan antara Jadid dengan Alwi. Nah, di sini pun lagi-lagi Kiai Imad dari paparan-paparan yang telah disampaikan oleh Gus Romel tidak menemukan informasi tentang persaudaraan antara Alwi dan Syarif Jadid ya. Atau paling tidak ada interpretasi itu atau ada clue ya di sana sehingga dapat diinterpretasikan bahwasanya Syarif Jadid ini merupakan saudara dari Alwi. Begitu ya. Nah, kemudian lembah-lembah di Turki telah ia telusuri, bukit-bukit di Yaman telah diterjang, gunung-gunung di Hijaz telah dikepung. Namun, jejak itu tidak juga dijumpai. Ini mungkin sanggahan atau sedikit tanggapannya kepada Gus Rumel dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ketika Gus Rumel sekarang sudah menjejaki beberapa negara untuk melakukan penelitian. Kemudian di sini dilanjutkan. Kini, dengan berbekal sejuta asa dan semiliar harapan, mudah-mudahan lorong-lorong di negeri Yordan bisa memberi jawaban. Ini kunjungan terakhir, informasi terakhir yang didapatkan oleh atau kepada Gus Rumel ya. Informasi terakhir Gus Rumel bahwasanya ia berada di Yordan, sedang melakukan penelitian tertentu lah. Kemudian di sini Kiai Imad mengatakan atau memulai paragraf baru. Jodoh tidak perlu dicari, kalau sudah jodoh datang sendiri. Mungkin, itulah pepatah yang pantas diingat hari ini. Seberkas harapan telah datang kepada penulis, untuk menyibak tabir gelap sosok Abdul Jadid ini. Ia datang dari sebuah manuskrip kitab yang dikarang ulama abad 10 Hijriah. Kitab itu dikirimkan sahabat penulis yang merupakan alumni Yaman. Dalam kitab itu diterangkan siapa leluhur Abdul Jadid dan siapa pula keturunannya. Kitab itu bernama Kashful Ghain Anman atau Anman
biwadi surdud min zuriyati sibtain. Karya Sayyidina wa Umdatina Al-Muhaqqiq Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Ahmad bin Ismail bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Azhar, W. 991H. Dalam kitab itu disebutkan, jadi di dalam kitab itu disebutkan bahwa Abul Jadid merupakan keturunan Musa Al-Kadzim melalui jalur anaknya bernama Ali Ridho. Anak Ali Ridho ini mempunyai anak bernama Muhammad Al-Jawad. Sayangnya kitab ini tidak memuat silsilah lengkap sampai Syarif Abul Jadid. Kendati demikian, penelusuran Gus Rumail tidak sia-sia, bahwa betul Abul Jadid ini adalah seorang syarif, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ternyata bukan melalui jalur Ubidillah. Dalam kitab ini pula dijelaskan Syarif Abul Jadid di abad 10 itu mempunyai keturunan yaitu Banu Sahil, Banu Isor, Banu Mujayyimishi, Banu Islah, dan Bani Mahdi. Bani Alawi tidak disebutkan. Dijelaskan pula sebagian dari keturunan Abil Jadid adalah Syarif Ibrahim bin Hasan Asy-Syarif Abu Bakar Al-Kudaimi. Dan keduanya itu mempunyai keturunan yang bermukim di Musyaj atau Hadramaut. Mereka mempunyai harta berupa tanah dan kebun kurma dan lain-lain. Demikianlah informasi penting yang diterima penulis dari manuskrip tersebut. Penulis belum berhasil melacak nama-nama kabilah yang disampaikan kitab tersebut. Penulis juga memerlukan data pembanding sezaman dan atau yang lebih tua lainnya, yang dapat digunakan sebagai detektor validitas informasi yang terdapat di dalamnya. Tetapi paling tidak, manuskrip itu bisa menjadi kompas penelusuran selanjutnya, bagi penulis, juga, mungkin, bagi Gus Rumail, bahwa algoritma nasab para Habib ini semakin ditelusuri, justru semakin jauh menuju arah berlawanan dari kiblat para syarif yang tercatat. Penulis juga sedang menunggu janji Gus Rumail untuk membuat tulisan utuh dan komprehensif tentang klaimnya bahwa klaimnya Gus Rumail ya. Jadi memang Kimaduddin dalam hal ini di paragraf terakhir ini mengatakan bahwasanya ia menunggu jawaban dari Gus Rumail ya. Bahwa Gus Rumail untuk menanggapi atau membuat tulisan utuh dan komprehensif tentang klaimnya bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah kitab yang problematik. Penulis berjanji kepada Gus Rumail, jika tulisannya tentang kritiknya terhadap kitab tersebut selesai, akan segera penulis jawab. Dalam beberapa videonya, Gus Rumail mengatakan, inilah yang belum dijawab Kiai Imad. Agaknya, Gus Rumail ingin sekali mengetahui seberapa kuat penulis dapat mewakili Imam Al-Fahru Razi dalam mempertahankan substansi kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah ini. Penulis, Imaduddin Utsman Al-Bantani. Editor, Didin Syahbudin. Ini tulisan dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, saya membacakan saja, mungkin teman-teman ingin sepakat atau tidak dengan tulisan ini, monggo ya. Tapi paling tidak kita mengurai, membaca, dan memahami, reading, listening. Dan jika ada perbedaan di antara kita, mudah-mudahan perbedaan itu dijadikan sebagai kita untuk saling menghargai. Tidak mesti lantas harus marah-marah begitu ya. Namanya kajian, ada bacaannya, ada argumennya. Kapankah ia disebut keilmuan? Bukan ilmu pengetahuan itu sendiri ya, tapi keilmuan. Hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan adalah ketika ada ungkapan dan alasan. Ketika alasan itu logis, dapat diterima, nyambung, dan mengandung nilai-nilai keilmuan itu sendiri, maka ianya akan membawakan informasi yang informasi itu berupanya argumentatif. Itu yang menarik ya, ada alasannya, dan alasan itu tidak sedikit banyak yang merujuk pada literatur keilmuan begitu, atau kaidah-kaidah tertentu dalam disiplin ilmu pengetahuan yang banyak itu. Akhir-akhir itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Ada nomor 2 iya pun ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.